Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia yang terakhir, yaitu Nehemia 13 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia, ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengkritik. Orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan membuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat. Bahkan di Yerusalem.
Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan orang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu, mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang di Lewi, juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu. Dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu, kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam, serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula, kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Neliana. Silakan Bu Cinta. Baik. Baik Pak Abeng. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai
sampai 25. 25 ya? Iya. Ya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu,
dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik, itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Hari ini kemarin kita belajar tentang rebutan donasi, ya. Nah, bagaimana ada orang-orang ya, yang menyelewengkan dia sebagai bendahara, ya, sebagai bendaharanya Tuhan, Anda dan saya yang diberi lebih dari cukup adalah bendaharanya Tuhan, ya. Karena doa kita kan apa? Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi begitu lebih dari cukup, berarti Anda sebagai bendahara Tuhan yang harus menyalurkan berkat itu. Dan bukan diberikan kepada pendeta-pendeta yang pakai jam tangan miliaran. Ya, akibatnya yaitu tadi. Nah, sekarang ada beberapa pendeta sedang mencoba melarikan dananya ke luar negeri. Serem kan? Coba kalau dana itu dibagikan ke jemaat yang berkekurangan. Apakah ada orang miskin? Ada orang Kristen yang miskin? Apakah ada kantong kemiskinan Nias dan Papua dan Kupang, Sumba? Enggak ada. Ya kan? Makanya Anda jangan berikan ke sana, berikan ke Damaris. Karena saya pasti akan mengelolanya dengan kasih karunia Tuhan dan dengan kejujuran. Saya buka semuanya. Ya. Atau Anda sendiri yang berikan, kumpulkan. Ya, langsung beli nasi bungkus, bagikan. Dengan tangan Anda sendiri. Ya. Itu ya. Anda yang di Indonesia bisa langsung transfer ke Yayasan Damaris. Anda yang di luar negeri Anda bisa melalui Hagios Internasional. Kalau mau buat diakoni Indonesia Anda bilang, telepon dulu sama saya. Ya. Atau Anda kasih keterangan di remarks-nya nanti kita salurkan. Gitu ya, dan itu untuk penginjilan juga. Rekening semua dibuka kita ya. Bahkan Hagios pun kita buka ya sebulan sekali. Nah, saudara, oleh Hagios itu tentu saja untuk untuk operasional kami semua. Karena semua penghasilan saya, kecuali yang dari YouTube ya, semua penghasilan saya itu saya serahkan ke Hagios semua. Ya kan, termasuk yang kelas evangelis dan apologetik ya. Itu sekarang saya salurkan ke Hagios semua, saya dapat gaji dari Hagios supaya saya membatasi diri. Ya, tujuannya supaya membatasi diri. Gitu ya, wah kalau mau cerita itu mah nggak ada cukupnya ya kalau minta donasi begitu. Kan kita belajar membatasi diri. Nah, tetapi ada orang-orang yang kalap ya, karena dia mau akal-akalan sama Tuhan. Makanya dia ngasih 100 berharap kembali 10.000. Ngasih 1 balik 100. Ya, mau hitung-hitungan sama Tuhan. Akibatnya apa? Dia tertipu oleh para pendeta-pendeta ini ya, pendeta-pendeta hedonis ini. Gitu ya, makanya dengarkan renungan embun pagi kemarin ya tentang rebutan donasi. Hari ini kita belajar melayani dengan benar. Bagaimana kita seharusnya melayani ya orang-orang di sekeliling kita. Prioritas melayani itu bukan di dalam gedung gereja, pentilatan, takilan, jempalitan. Ya, Anda yang kebanyakan melayani di gedung gereja, tetapi Anda tidak melayani sanak saudaramu, itu Anda disebut lebih buruk ya dari orang murtad. Ya. Simpel sekali melayani itu ya, mulai dari rumah tanggamu. Itu pelayanan yang luar biasa. Banyak orang belagu pelayanan ya, jempalitan di depan umum. Wah, kelihatannya tangannya angkat tangan luar biasa, bulu ketek mah jembrong semua. Ya kan, wah kalau berbahasa roh tuh ludahnya tuh sampai muncrat-muncrat. Ya, kalau kenceng banting-banting sampai benjol-benjol. Wah, pokoknya melayani Tuhan semesta alam.
Itu yang Anda pikir dengan kata pelayanan. Nyanyi, wah pokoknya sampai sember-sember suaranya. Dan Anda merasa saya sudah menyanyi bagi Tuhan. Gundulmu peang. Sementara ya suamimu bangun tidur bingung. Mama, tehnya mana? Bikin sendiri. Lapar. Bikin sendiri. Anak-anak lapar, bikin sendiri. Waduh, ya Allah, begitu pendetanya. Ses, bisa datang kemari enggak? Kenapa? Oh iya, ini kita ada tamu, enggak ada yang bikinin kopi. Wah, iya siap Pak Pendeta. Wah, Anda jadi anjing-anjingnya pendeta. Di rumah Anda tidak mau melayani suami dan istrimu, atau istrimu atau anak-anakmu. Wah, tapi di gereja Anda jadi anjing-anjingnya organisasi gereja. Wah, hebat sekali Anda bilang, oh ini untuk Tuhan. Tuhan gundulmu peang. Oh, jangan sampai terjadi dalam keluargamu begitu. Prioritas kamu melayani itu di rumah tanggamu. Itulah melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, jengkel Pak, suamiku gini gimana. Nah, itulah dia. Ketika kamu untuk melakukan orang yang paling menjengkelkan, itulah kamu melayani Tuhan. Ya, itu suamimu, anak-anakmu. Anak-anak juga sama ya. Masalahnya kan kita nggak begitu kan, konsepmu pelayanan kan sudah beda. Konsepmu melayani itu sudah beda ya. Jangan-jangan Tuhan Yesusmu dengan Tuhan Yesusku juga beda. Tuhan Yesus saya mengajari melayani di rumah tangga dulu. Ya, Tuhan Yesusmu mungkin melayaninya disuruhnya di gereja. Saya nggak tahu Yesusmu metin gereja mana gitu loh, metin negara mana saya nggak ngerti. Tapi Yesus yang di Alkitab itu ngajari kita untuk melayani dulu keluarga kita. Ya, untuk mengasihi suami dan istri dan anak-anak. Alkitab mengajarkan kita itu. Ya, mengasihi. Jangan dibalik-balik ya. Itu gereja ngajari kamu salah. Ya, suami layani dengan baik istri-istrimu. Hai istri-istri layani suamimu dengan baik. Anak-anak hormatilah orang tuamu. Wah, ada orang, sama pendetanya hormatnya minta ampun, sama orang tuanya, sama mertuanya menghina-hina. Wah, saya pernah lihat ya, ada pendeta ini, ada majelis gereja, ya. Wah, kalau ada pendeta datang, dilayani dengan sampai nunduk-nunduk dah dia pokoknya. Kalau istilahnya kalau saya injek kepalanya juga dia akan mau deh pokoknya. Lah saya kentutin juga, wangi bener, Nabi ke-26 kentutnya wangi. Ya kan? Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, mertuanya dibentak-bentak itu loh. Hanya gara-gara mertuanya sedikit pikun. Waduh, saya sakit hati sekali ngelihatnya ya. Saya tegur itu langsung ya. Bro, kenapa tuh bro? Kamu gitu? Pak Paul kan enggak tahu ceritanya. Ya tapi jangan di depan saya bro. Saya nggak mau. Saya mah langsung ya, Anda kalau melayani saya dengan baik, tiba-tiba saya ngelihat Anda memperlakukan keluargamu nggak baik, langsung saya tegur ya. Paling tidak jangan di depan saya, nggak enak sepet matanya ngelihatnya. Paling nggak jangan di depan saya lah. Anda melayani orang lain dengan baik, tapi keluargamu sendiri tidak dilayani dengan baik. Itu prioritasnya. Ingat-ingat itu. Melayani dalam hal apa Pak? Ya lakukan kewajibanmu. Ya, anak-anak menghormati orang tuanya, anak-anak bantuin di rumah. Saya mah dari SMP saya bantuin orang tua, dari SD saya bantuin orang tua di rumah ya. Makanya orang tua saya no komplain kepada saya, no komplain. Ya, kepada saya itu nggak ada komplain karena saya bantuin, saya belajar dengan rajin, saya juga bantuin kecuali SMA saya jebol. Tapi saya selalu tanggung jawab di rumah, saya kerjakan apa yang menjadi kerjaan saya. Waktu saya ternak burung puyuh, saya bantuin. Wah itu bersihin kotorannya itu saudara. Wah minta ampun itu. Ada kadang-kadang keluar belatungnya segala macam. Saya sama kakak saya kita lakukan walaupun kita sambil ngeluh sambil apa. Makanya saya sering bilang sama saya, untung papamu enggak kerja burung puyuh loh. Untung papamu itu kerjanya jadi YouTubers. Jadi YouTuber. Untung ya. Untung papamu kerjanya jadi pendeta. Kamu tak suruh bantuin papa itu, suruh main musik, suruh nyanyi. Aduh, kalau papamu kerjanya jadi tukang sampah gimana tuh? Kamu bantunya gimana coba? Suruh misahin sampah plastik, sampah kertas tiap hari. Hanya ngucap syukur ya. Tapi apapun kerjaanmu itu ya, ucapan syukur. Ya siapa bilang? Kalau Anda melakukannya dengan kesungguhan hati, ya anak-anak bantu orang tuamu, kamu akan dapatkan sesuatu.
Saya selama belajar membantu orang tua saya ya, bersihin kotorannya burung apa, saya belajar banyak hal ya. Belajar apa Pak dari kotoran burung puyuh? Oh saya belajar. Ya, ternyata kotoran burung puyuh bisa buat beli mobil. Itu dijual ya. Kita kumpulin taruh di gudang itu ya. Satu itu bisa buat beli mobil itu kotoran burung puyuh. Ya, tai pun bisa jadi mobil itu. Anda tahu dari mana itu? Ngeri ya kita kumpulin seperak. Jadi mobil juga itu kotoran tuh. Nah, kepikir nggak begitu? Sampai belatungnya gede-gede itu ya. Ternyata belatungnya itu buat pakan ternak. Wah, itu jadi pakan ternak yang sangat ini ya. Tapi itulah ya, semua itu ada hikmahnya. Kalau Anda melakukannya dengan kesungguhan hati. Dua, ya, orang tua, suami istri yang tidak mau saling melayani, maunya take and give. Harusnya give and give, saling give. Prinsip di kepalamu itu harus saling give pokoknya. Masalah kan susah, nggak mau kan. Namanya melayani itu kan di gereja kan. Kalau di rumah itu apa? Ya di rumah ya kepalang basah, apa udah kadung saya kawin sama dia. Ya repot. Ya, dulu tanya kenapa kamu kawin sama dia, kejeblos dulu 4 bulan promosi. Lawang ditarik sana sini pakai plester semua kayak bidadari, enggak ya kan? Kayak bidadari dari surga, enggak taunya dadanya enggak ada Pak, jadi biri-biri Pak. Wah repot Pak. Lah dulu kemarin dadanya kemanain? Ya dadanya dicoret Pak, maaf bulan promosi dadanya sudah habis. Nah, repot saudara kalau udah cerita begitu. Puyeng dah pokoknya. Ya. Nah, saudara, makanya tiap-tiap hari ya, tiap-tiap saat kita melayani Tuhan itu ya. Suamimu, istrimu, anakmu itu cerminmu. Cermin pelayananmu kepada Tuhan. Tiba-tiba anakmu kurang ajar, tiba-tiba istrimu berontak, tiba-tiba suamimu itu. Nah, itulah cermin dari kamu melayani Tuhan. Padahal rajin ke gereja, ya. Padahal rajin ke gereja. Bullshit saya bilang. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa ketika kamu rajin ke gereja anakmu kena narkoba. Salah kamu. Waktu anakmu nggak ada PR, nggak bisa. Garap sendiri sana. Bikin susah nih, Papa mau melayani Tuhan, kamu nih gimana nih? Tuhan itu nomor 1, gundulmu PR, anakmu yang kerjain dulu. Bantuin, bukan Tuhan nomor 1. Tuhan yang nomor 1 maksudnya itu yang mana definisinya? Jadi singer di gereja, ambil hal gini sambil angkat-angkat jembrong-jembrong. Mana yang Tuhan nomor 1? Ketika kamu layani anakmu, kamu tuntun anakmu yang lagi putus asa ngerjain PR itu, anakmu akan melihat Tuhan dalam hidupmu. Iya kan? Dari kecil. Sana berdoa sama Tuhan. Loh kok berdoa? Suruh berdoa, kamu ada. Kamu didik anakmu. Nah, berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih, kamu juga mikir. Sok rohani berdoa sama Tuhan, kamu juga pikir. Anakmu diajari berdoa, tapi kita juga pikir. Jangan apa-apa doa. Tetapi doanya itu bukan karena dia percaya, tapi karena Anda putus asa. Atau Anda nggak mau tahu sebetulnya. Jangan apa-apa cerita sama papa mama. Pusing papa mamanya. Ya kamu doa cerita sama Tuhan Yesus. Yang Anda ngomong itu benar, tapi motivasimu ngomong, itu Anda sedang lari dari kenyataan bahwa Anda memang nggak peduli dengan anakmu, Anda peduli dengan urusanmu sendiri. Nonton film Korea mah dari pagi sampai malam, anakmu keluh kesah, nah, itu ngaplok, ngaplok begitu ya. Waduh, handphone mah nempel terus ya. Pokoknya udah rasanya pokoknya masih gadis, masih jomblo pokoknya. Kalau udah Facebookan, kalau udah Twitteran rasanya masih jomblo. Ya kan, akulah maha jomblo di dunia. Pokoknya maha jomblo, maha itu. Anda lupa. Ya, Anda lupa. Anda sedang diberi mandat oleh Tuhan buat mengisi anak-anakmu
ya, dengan hikmat, dengan pengertian yang dari sorga. Mengisi tabung anak panahnya sampai penuh. Berbahagialah orang yang mengisi tabung seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya berbahagialah orang yang membuatnya penuh. Anda lupa. Anda sepelekan. Anda ngerti nggak itu pelayan yang paling luar biasa dalam hidupmu. Kalau Anda bisa menghadirkan Jehovah Syama di dalam anakmu, lebih daripada Anda memenangkan satu kota. Anda boleh nginjilin kemana-mana, wis tai kucing. Anda boleh pergi membaptis ribuan orang, anakmu kapiran, tai kucing pokoknya. Beresin dulu anakmu. Pak, tapi firman-Nya, barang siapa mengasihi anaknya lebih dari aku, barang siapa Anda tahu nggak konteksnya itu apa? Itu adalah sebuah perumpamaan. Ketika masa aniaya datang, kamu akan diberi hadapan. Itu dalam masa aniaya. Ngerawat anak itu bukan masa aniaya. Orang itu kadang-kadang itu udah maksa itu. Ngerawat anak itu bukan aniaya. Anda merasa teraniaya ngerawat anak. Wah, kelewatan bener-bener, Tuhan ampuni. Saya seneng ya ada Pak Apeng di sini ya. Saya tuh kalau ingat Pak Apeng kita bicarakan, kita ngerasani Pak Apeng di rumah ya. Kita sampai nangis kalau ngerasani Pak Apeng gitu ya. Coba punya anak begitu, ya dengan setia dilayani. Oh saya yakin anak ini ya, dia lihat Yesus dalam hidupnya Pak Apeng. Oh lihat Yesus, dia akan ingat Yesus. Bagaimana Pak Apeng melayani Tuhan melalui anak ini. Wah itu benar, itu contoh. Mungkin Pak Apeng memang banyak keterbatasan yang kita nggak ngerti ya. Kita nggak tahu, kita nggak pernah ke rumahnya Pak Apeng. Tetapi bagi anaknya, saya yakin anak yang melihat Tuhan Yesus dalam Pak Apeng. Ya kan? Seumur hidup anaknya dia lihat Pak Apeng aku selalu ada untukmu anakku. Wah itu paling penting saudara. Saya setiap anak saya konser, walaupun konser saya cek itu ya, waktu TK itu saya berusaha selalu sibuk apapun saya pergi, saya pulang saudara. Sesibuk apapun. Dan anak ini begitu melihat saya langsung senyum, wah papiku ada di sini, papaku ada datang. Sepele ya, itu saya yang sepele loh. Kalau kasusnya Pak Apeng itu kasus berat itu ya, itu kasus istimewa itu. Tapi sepele apapun saudara, coba buat anak Anda merasa secure bahwa Anda di pihaknya. Kalau anak Anda lagi berantem, jangan, kenapa berantem? Kenapa berantem? Wow, di sekolah lagi digebukin, di rumah digebukin lagi. Jangan. Kenapa kamu berantem nak? Oh kurang ajar, ayo dong saya samperin orangnya. Samperin, oh ya jangan juga. Tapi kamu harus ada di pihak dia, walaupun dia salah. Tapi bukan manas-manasin dia. Nah itu Anda butuh hikmat, Anda butuh investasi, Anda butuh belajar. Anda nggak bisa sekonyong-konyong begitu aja. Itu ada di kelas apostolik ya. Saya ngajar tentang itu mendidik anak. Bagaimana investasi hidupmu. Ada yang punya bayi, udah punya anak senang punya bayi. Tiap malam bangun keder, gilirannya ganti pampers, udah kamu saja. Akhirnya 48 jam gak diganti pampersnya. Mana ada pampersnya ini? Wah sampai begitu dibuka itu kotorannya kemana-mana melecet-melecet kayak bubur. Waduh saudara itu anak di dalam hatinya. Anda nggak sadar ya, anak itu juga nggak sadar. Tapi di dalam hatinya dia bilang, I will never trust you. Anak itu kan bilang padamu, walaupun dia tidak terucapkan, tapi hatinya itu kan ngomong, aku tidak percaya kamu. Makanya begitu 6 tahun, Anda selama 6 tahun Anda sepelekan dia, 6 tahun dia akan merontak. Anda tanya, Anda bentak, dia bentak Anda balik. Sampai Anda bikin dia ketakutan, akhirnya dia merontak di luar. 12 tahun Anda perlakukan seperti itu, jadi begal. 18 tahun Anda tidak bisa berdamai. Anak ini akan jadi bandar narkoba. Dan pokoknya. Itu melayani Tuhan. Kesetiaan kepada Torah dan pada porsinya masing-masing. Lakukan
kelihatannya, wah harusnya ikut Torah ini yang ada ritual-ritualnya itu namanya. Bukan, saudara. Simpel sekali nih ayat 8 ini loh. Yang Anda baca di Nehemia 13, itu adalah sebuah ritual-ritual. Tetapi itu didasari dari ini dulu. Yang ada di 1 Timotius 5 ayat 8 ini. Ya, karena mau ritualmu hebat kayak apa, tetapi Anda tidak memeliharakan sanak saudaranya dan seisi rumahmu, ya, Anda itu orang murtad. Jadi mau pelayananmu yang lain itu spread semua, omong kosong semua. Ya, saya berharap, saya berdoa agar semua orang dalam komunitas rombongan N26 ini, ya, bisa meneladani Pak Apeng. Waduh, saya bayangin capeknya minta ampun ya itu ya. Capeknya minta ampun ngurusin begitu. Bersyukur ya, bersyukur kita saudara-saudara kemudian membantu beliau juga. Anda juga menghadirkan Yesus loh buat anaknya Pak Apeng loh. Anda ikut ya, kita semua. Tetapi kita ingat anak-anak kita juga. Suami kita, istri kita, orang tua kita. Ingat, karena itu adalah penginjilan yang paling efektif. Kenapa saya memenangkan orang anak-anak muda di kabupaten kami gitu ya, di kecamatan saya itu, anak-anak muda yang Tionghoa itu ya. Karena melihat saya selalu bantu orang tua saya. Mereka sudah tuh lihat tuh si Paul tuh, ya pulang sekolah jam 3 pasti keluar, dia narik beca. Saya narik beca ya, gantian sama tukang becanya, kelilingan roti. Kayak saya dulu kerja macam-macam ya, jadi saya kerja apa aja saya pernah ya. Kerja roti pernah, kerja burung puyuh pernah, kerja kemasan saya tahu, kerja ngiketin rambut yang batu wig saya tahu. Semua kerjaan saya ngerti. Saya belajar, sehingga jadi berbakat ya. Jadi berbakat bikin apa aja ngerti. Belajar, cepat belajar. Sehingga saya kalau ganti kerjaan, saya belajar cepat, seminggu, 1 bulan saya udah bisa. Cepat sekali ya. Switch, kalau begitu switch saya cepat sekali belajarnya. Kebiasaan belajar. Itu hikmahnya itu ya. Tapi caranya kita, itu orang lihat. Dan orang ini meneladani, lihat. Akhirnya banyak yang dimenangkan. Karena perbuatan kita. Kelihatannya, saya tidak memberitakan Injil, mau meyakinkan mereka loh. Ya, tetapi mereka kita menangkan bukan karena saya berusaha meyakinkan mereka. Tapi karena teladan dari hidup itu. Anak-anaknya boleh main sama saya. Terus sana belajar sama Ko Paul. Ngomongnya gitu ya. Belajar sama Ko Paul tuh. Si Ko Paul tuh belajar. Simpel ya. Sampai saya bosan jadi orang baik. Bosan jadi orang baik. Ya, ada satu titik ya. Ada satu titik Tuhan mau ajari kita. Tetapi ternyata jadi orang baik tetap lebih enak. Orang baik umurnya pendek Pak, itu kan kata film, ngawur, film dibawa-bawa kemari. Orang baik itu kalau nggak munafik umurnya panjang, kalau dia munafik ya umurnya pendek, karena ketahuan kan. Makanya jangan munafik, jangan beretorika. Hidup itu jangan penuh retorika ya. Kalau mau baik-baik saja, nggak usah kebanyakan alasan, nggak usah kebanyakan retorika. Kalau Anda mau melayani keluargamu, prioritas, itu prioritas. Yang lainnya, itu adalah pelengkap. Adalah kepedulian sosial. Karena melayani Tuhan yang benar adalah di rumah tanggamu. Melayani Tuhan yang benar. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa pedang. Apa kemarin pedang? Logos. Aku datang bukan untuk membawa damai. Artinya, kamu tahu logos dulu. Baru ada konflik, kamu selesaikan konflik itu, baru ada damai. Karena logos itu akan membuat konflik di dalam hidupmu. Pertentangan di dalam hidupmu. Nah, pengetahuan baik dan jahat itu yang harus memutuskan kamu akan atasi konflik itu ya dengan rema dari Tuhan atau dengan kesombonganmu. Iya kan? Kemarin kita sudah belajar juga kan? Nah, logos itu yang membawa damai nanti. Setelah Anda bisa selesaikan konflik itu, di rumah tangga itulah logos itu dipraktekkan. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Itu 2 ayat jadi 1 ya. Jadi ayatnya bingung baca di mana. Itu 2 ayat jadi 1. Musuh dari setiap orang adalah sisi rumahnya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang lain, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya. Nah, jadi saya sambung. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kalau Anda tidak bisa mengasihi saudaramu, adikmu, kakakmu, istrimu, suamimu, terus Anda bilang, oh aku mengasihi orang Islam, orang ini harus bohong. Bohong, itu ada pendeta ya, sama sahabat aja saling bongkar aib. Wah, saya mengasihi orang Islam, ya bohong. Sama sahabat aja nggak bisa ngampuni, apalagi sama orang lain. Bohong, 1.000.000 kali bohong itu orang. Yang mengasihi sahabatnya saja nggak bisa sampai bongkar aibnya. Anu mau ngomong mengasihi orang Islam, mengasihi ini tai kucing semua. Pokoknya judulnya embun pagi hari adalah tai kucing. Soalnya isinya bullshit semua. Anda isinya bohong semua, retorika semua. Anda tidak melayani dengan benar. Anda sedang murtad. Tetapi ketika Anda utamakan anakmu, istrimu, itu Anda sedang melayani Tuhan. Ya. Nah, kalau ada masa aniaya, Anda diberi pilihan. Nah, itu namanya bukan Anda tidak sayang. Anda ketika dipilih Anda menjadi Kristen apa diusir? Diusir. Tapi Anda tetap mengasihi mereka. Setiap ada kesempatan, kasihi mereka. Itu masa aniaya, konteksnya berbeda. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati, membuat Anda untuk melayani Tuhan dengan benar. Atau angel, bisa angel. Siapa bilang gampang? Mau yang penting ada jangan pura-pura. Ya, yang penting jangan pura-pura. Itu gampang, saudara. Oke, silakan Pak Apeng. Tuhan Yesus berkati.